warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tri Wulandari, jurusan Tadris Matematika dari IAIN Tulungagung. Di sini saya akan membahas materi tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Materi ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang materi fungsi. Seperti apa fungsi komposisi dan fungsi inverse itu? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama yaitu tentang fungsi komposisi. Apa sih fungsi komposisi itu? Misalkan diberikan fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B dengan fx sama dengan y, dan fungsi g yang memetakan himpunan B ke himpunan C dengan fy sama dengan y. Komposisi fungsi f dan g ditulis dengan g bundaran f adalah suatu fungsi yang ditentukan dengan aturan g bundaran fx sama dengan g f dikali x. Perhatikan pada gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan terbentuknya fungsi h sebagai hasil fungsi f yang dikomposisikan terhadap fungsi g. Fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B dengan f yang memetakan himpunan x ke himpunan y atau y sama dengan fx. Fungsi f yang memetakan himpunan B ke himpunan C dengan f yang memetakan himpunan y ke himpunan z atau y sama dengan fy sama dengan g dikali fx. Fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan C dengan f yang memetakan himpunan E ke himpunan Z atau y sama dengan fx. Dalam hal ini diperoleh fungsi hx sama dengan g bundaran fx. Berikut ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar fungsi f dan fungsi g dapat dikomposisikan. Yang pertama yaitu ada irisan daerah hasil fungsi f dan daerah asal fungsi g bukan merupakan himpunan kosong. Rf irisan dg tidak sama dengan himpunan kosong. Yang kedua yaitu daerah asal fungsi komposisi f bundaran g dikali x ditentukan oleh setiap r g bundaran f merupakan subset dari dg. Yang ketiga yaitu daerah hasil fungsi komposisi f bundaran g dikali x ditentukan oleh setiap r g bundaran f merupakan subset dari rf. Contoh, jika diketahui fx sama dengan 4x plus 3 dan gx sama dengan 2x kuadrat, ditanya a. f bundaran g dikali x dan g bundaran f dikali x. B. Daerah asal f bundaran g dikali x dan g bundaran f dikali x. Yang C. Daerah hasil f bundaran g dikali x dan g bundaran f dikali x. Penyelesaian. Yang A. f bundaran g dikali x sama dengan f g dikali x sama dengan 4 2x kuadrat plus 3 sama dengan 8x kuadrat plus 3. Jadi, nilai dari f bundaran g dikali x dari fx sama dengan 4x plus 3 dan gx sama dengan 2x kuadrat adalah 8x kuadrat plus 3. Selanjutnya, f bundaran g dikali x sama dengan g f dikali x sama dengan 24x plus 3 kita kuadratkan, menghasilkan 32x kuadrat plus 48x plus 9. Jadi, nilai g bundaran f dikali x dari fx sama dengan 4x plus 3 dan gx sama dengan 2x kuadrat adalah 3x kuadrat plus 48x plus 9. B yaitu d f bundaran g sama dengan x, di mana x elemen bilangan real atau biasanya disimbolkan dengan r. D. G bundaran f sama dengan x, di mana x elemen r. Yang C.
R F bundaran G sama dengan X di mana X elemen R. R G bundaran F sama dengan X di mana X elemen dari R. Selanjutnya yaitu tentang nilai fungsi komposisi. Nilai fungsi komposisi F bundaran G dikali X dan G bundaran F dikali X untuk X sama dengan B ditentukan dengan F bundaran G dikali B sama dengan F G dikali B. Selanjutnya, G bundaran F dikali B sama dengan G F dikali B. Contoh, jika diketahui Fx sama dengan 3x min 2 dan Gx sama dengan 6x min 1, ditanya F bundaran G dikali 2. Jadi penyelesaiannya F bundaran G dikali X sama dengan Fg dikali X sama dengan F 6x plus 1 sama dengan 3 6x plus 1 min 2 sama dengan 8x plus 1. Selanjutnya F bundaran G dikali 2 sama dengan 18 dikali 2 plus 1, yaitu menghasilkan 37. Jadi F bundaran G dikali 2 dari Fx sama dengan 3x min 2 dan Gx sama dengan 6x min 1 yaitu 37. Selanjutnya yaitu menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi bila aturan komposisi dan komponen lain diketahui. Contoh, diketahui fungsi komposisi F bundaran G sama dengan 4x kuadrat plus 3 dan fungsi Fx sama dengan 2x plus 1. Tentukan fungsi Gx. Penyelesaian F bundaran G dikali X sama dengan 4x kuadrat plus 3 2gx plus 1 sama dengan 4x plus 3 sama dengan 2gx sama dengan 4x kuadrat min 2. Jadi Gx sama dengan 2x kuadrat plus 1. Jadi nilai Gx tersebut adalah 2x plus 1. Selanjutnya yaitu tentang fungsi inverse. Apa sih fungsi inverse itu? Jika fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan pasangan terurut f sama dengan A, B, di mana A elemen dari A dan B elemen dari B, maka fungsi inverse f adalah f inverse yang memetakan himpunan B ke himpunan A, ditentukan oleh f inverse sama dengan B A, di mana B elemen dari B dan A elemen dari A. Perhatikan pada gambar tersebut. Pada fungsi inverse berlaku A. G bundaran F inverse dikali X sama dengan F inverse bundaran G inverse dikali X. Yang B. F bundaran G inverse dikali X sama dengan G inverse bundaran F inverse dikali X. Selanjutnya yaitu syarat agar inverse suatu fungsi merupakan fungsi. Suatu fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B mempunyai fungsi inverse f inverse yang memetakan himpunan B ke himpunan A jika dan hanya jika f merupakan bijektif atau korespondensi satu-satu. Selanjutnya yaitu menentukan rumus fungsi inverse. Langkah-langkah untuk menentukan rumus fungsi inverse f inverse kali x dari rumus fungsi fx adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat permisalan fx sama dengan y pada persamaan. Yang kedua, persamaan tersebut disesuaikan dengan fx sama dengan y sehingga ditemukan fungsi x sama dengan fy. Yang ketiga, mengganti Y dengan X diperoleh Fz sama dengan F inverse kali X. Adapun rumus-rumus praktis dalam fungsi inverse dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Langsung saja kita ke contoh. Jika diketahui Fx sama dengan X dibagi X min 3, ditanya F inverse dikali X. Maka penyelesaiannya Fx sama dengan
X dibagi X min 3, Y sama dengan X dibagi X min 3. Kemudian kita pindah ruas menjadi Y X min 3 sama dengan X. Kita kalikan menjadi YX min 3Y sama dengan X. YX min X sama dengan 3Y. Y min 1 sama dengan 3Y. X sama dengan 3Y dibagi Y min 1. FY sama dengan 3Y dibagi Y min 1. Jika diinverskan, maka F inverse X sama dengan 3X dibagi X min 1. Jadi nilai F inverse tersebut adalah 3X dibagi X min 1. Itu tadilah penjelasan dari materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya, Triwulan dari jurusan Tadris Matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.